wangi. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor Indonesia yang baru kemarin tayang di bioskop, berjudul Menjelang Ajal. Tentang seorang wanita yang menggunakan penglaris untuk usahanya agar ramai. Namun perlu diingat, setiap tindakan pasti ada akibatnya. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ya ke ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita yang kala itu dia sedang menjalani berbagai macam ritual sebagai syarat agar usaha yang dia miliki, yaitu penjual warteg laris manis. Di sana dia didampingi oleh seorang dukun bernama Ma Ambar. Hingga waktu berlalu, perempuan tersebut bernama Sekar. Dia seorang ibu single parent yang mempunyai 3 orang anak bernama Dani, Ratna, dan si bungsu Dodi. Setelah Ratna dan Dodi berangkat sekolah, Sekar memarahi anak pertamanya Dani karena dia selalu keluar malam dan pulang siang. Sekar juga meminta Dani untuk kuliah saja karena dia ingin anak-anaknya sukses. Namun Dani menolak permintaan ibunya tersebut. Dani menjelaskan bahwa dia punya keinginan untuk mempunyai bengkel sendiri karena dia sedang belajar memperbaiki motor-motor yang rusak. Mendengar pernyataan Dani membuat Sekar semakin marah dan pasrah. Dia mempersilahkan Dani untuk menuruti keinginannya tersebut. Namun Sekar tidak ingin melihat Dani di rumahnya lagi karena takut akan menjadi contoh yang buruk untuk adik-adiknya Dani nanti. Dengan berat hati, Dani pun keluar dari rumah itu. Namun sebelum pergi, Dani mengatakan akan membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa bantuan dari ibunya. 1 tahun kemudian berlalu. Pagi itu seperti biasanya Sekar belanja ke pasar membeli bahan-bahan makanan untuk wartegnya. Sesampainya di warteg miliknya, terlihat di sana Sekar menyalakan sebuah rokok dan menaruhnya di sesajen. Melihat itu pegawainya tampak cuek, mungkin sudah terbiasa melihat Sekar melakukan itu. Bye-bye. Beberapa hari kemudian, sepulang sekolah Ratna diantar oleh pacar barunya menghampiri ibunya di warteg. Ibunya yang baru melihat lelaki itu memperingati Ratna untuk tidak bergaul dengan lelaki yang kelihatannya lebih dewasa dari Ratna tersebut. Ratna pun hanya menghela napas sembari memberikan sebuah surat tagihan SPP sekolah yang belum dibayar kepada ibunya. Makasih ya, Bu. Setelah Ratna pergi, Sekar melamun menatap keluar. Di sana dia baru menyadari orang-orang di luar yang lewat menatap warungnya dengan tatapan jijik dan menutup hidungnya seperti menunjukkan ekspresi bau. Bengong aja, masuk atuh. Hingga salah satu karyawan Sekar yang bernama Rodiah menghentikan salah satu pelanggan mereka agar makan di warung Sekar. Pelanggan tersebut akhirnya membeli, akan tetapi dia mengatakan hal tak terduga bahwa warung Sekar dari luar nampak tutup, kotor, dan kumuh. Rodiah yang mendengar itu menempasnya bahwa itu semua hanyalah perasaan pelanggan tersebut saja. Buktinya bisa dilihat di sana, warungnya terlihat bersih dan rapi. Sekar yang mendengar itu semua hanya bisa bengong penuh arti, sembari memikirkan apakah ini sebabnya entah kenapa wartegnya akhir-akhir ini sepi pembeli. Basi tuh. Hingga tiba-tiba saja pelanggan yang tadi membeli datang kembali meminta ganti rugi karena makanan yang barusan ia beli ternyata basi. Sekar merasa aneh karena masakan di warungnya mendadak semuanya basi, sampai dia membuang semua makanan tersebut karena tak layak makan. Kamu ikut saya ya? Sekar kemudian mengajak Rodiah untuk pergi bersamanya. Dia mendatangi rumah Ma Ambar yang dulu dia melakukan penglaris. Namun sesampainya di sana, ternyata Ma Ambar baru saja meninggal. Tetangganya mengatakan bahwa sebelum Ma Ambar meninggal, dia terlihat aneh karena mengamuk dan mencakar mukanya sendiri. Tiba-tiba saja Ma Ambar menyemburkan sebuah cairan hitam ke mukanya Sekar. Rodiah yang dari tadi menunggu di luar begitu kaget melihat keadaan Sekar yang kotor dengan cairan hitam pun membantunya membersihkannya.
Keesokan harinya, Sekar datang ke sekolah Ratna untuk meminta penambahan waktu pembayaran SPP anaknya karena kondisi wartegnya dalam keadaan sepi pembeli. Namun di sana petugas sekolah mengatakan bahwa uang SPP Ratna sudah dilunasi oleh seorang pria yang ternyata oleh Dani, anak pertamanya. Uang dari mana kamu, Dan? Bukannya terima kasih, Sekar malah menuduh Dani asal dari uang tersebut. Dani pun menjelaskan bahwa sekarang dia sudah bekerja di sebuah bengkel. Namun ibunya yang masih kesal malah langsung menutup teleponnya. Kenapa warungnya tutup terus? Lagi dan lagi, bukan hanya satu orang yang memberitahu Sekar bahwa warungnya terlihat tutup. Gangguan kini semakin parah. Sekar melihat di warung makannya terdapat banyak makhluk halus yang sedang makan. Namun sepertinya Rodiah dan karyawan lainnya tidak menyadarinya, malah terlihat senang melayani menganggap itu orang biasa. Alhamdulillah. Dirasa kini gangguan sudah sangat tidak beres, Sekar ditemani Rodiah lagi mendatangi seorang dukun lainnya. Wangi. Ya, ternyata di dalam tubuh Sekar terdapat jin bernama Nyiwangi. Jin tersebut memperingati si dukun agar jangan ikut campur jika tidak ingin mati. Bahkan jin tersebut juga menyerang si dukun, sampai akhirnya Sekar sadar kembali. Si dukun mengatakan bahwa Sekar mengalami gangguan akibat si pemberi jin tersebut sudah meninggal, yaitu Ma Ambar. Dukun tersebut menyarankan agar Sekar segera mengeluarkan jin yang semakin berbahaya tersebut. Namun sayangnya hanya Ma Ambar atau kerabatnya yang bisa mengeluarkannya, atau bisa juga orang yang lebih tinggi ilmunya dari Ma Ambar. Sepulang dari sana, Sekar pun mendatangi rumah kerabat Ma Ambar. Namun di sana terlihat tidak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba, setelah kejadian tadi, Rodiah mengatakan kepada anak-anaknya Sekar bahwa ibunya diam saja. Terlihat Dodi seperti ketakutan melihat ibunya sendiri karena hanya dia yang bisa melihat di belakang ibunya ada sesosok makhluk mengikutinya. Di sana ibunya pun mengeluh panas sampai-sampai kulitnya seperti terbakar. Ditambah lagi Dodi yang tiba-tiba kerasukan. Dengan perasaan panik, Ratna pun menelpon kakaknya Dani. Kamu yang tenang ya. Semenjak kejadian itu, Dani kini kembali ke rumahnya. Dia khawatir dengan keadaan ibu dan adik-adiknya. Dan di saat ibunya sadar, akhirnya ibunya mengatakan yang sebenarnya bahwa dulu semenjak ditinggal ayah mereka, ibunya melakukan perbuatan musyrik. Semua itu ia lakukan agar warung makannya ramai, karena ibunya ingin anak-anaknya sukses. Tiba-tiba saja ibunya kesurupan kembali. Dia mengamuk, menyakiti diri sendiri dan anak-anaknya, sampai mereka keluar dan mengunci ibunya sendiri di kamar. Siang harinya, Dani baru berani membuka kamar ibunya. Di sana mereka melakukan sholat berjamaah. Namun lagi dan lagi ibunya kesurupan sampai-sampai mereka mengikat tangan dan kaki ibunya. Mang Dayat? Mereka akhirnya mengadakan pengajian di rumah. Tak lupa Mang Dayat, yaitu bos bengkelnya Dani, pun ikut datang. Pengajian pun berjalan dengan hikmat. Namun di tengah-tengah pengajian, Sekar berusaha mengganggu. Tapi mereka tidak mempedulikan dan terus saja mengaji. Sekar yang semakin kesal melihat usahanya tidak berhasil, dia pun menyerang Pak Ustadz di sana. Malam itu mereka bingung apalagi yang harus mereka lakukan agar ibu mereka cepat sembuh. Sampai akhirnya tiba-tiba Bi Rodiah menelpon. Di sana dia memberitahu bahwa dia dapat informasi ada kiai yang bisa menyembuhkan ibu mereka. Bi Rodiah mengatakan bahwa besok dia akan menjemput mereka dan ibunya. Malang sekali, Rodiah pun malah jadi tumbal selanjutnya Nyiwangi karena berusaha ikut campur. Hingga keesokan harinya mereka terlihat bingung karena sudah sampai siang Bi Rodiah belum kunjung datang. Hingga Dani dan Mang Dayat punlah yang menjemput Bi Rodiah ke rumahnya.
Sesampainya di sana, mereka kaget begitu mengetahui bahwa Birodiah baru saja meninggal tadi malam. Untung saja, salah satu karyawan Sekar menemukan secari kertas yang berisi alamat Pak Kiai di saku Birodiah. Rata, ayo. Hingga hari itu juga, mereka segera berangkat. Terlihat perjalanannya begitu jauh. Sesekali Sekar pun kadang mengamuk. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah hutan karena akses jalan yang tidak bisa memungkinkan untuk dilewati oleh mobil. Mereka terus berjalan sampai tidak terasa waktu sudah mulai gelap. Mang Dayat menyarankan agar mereka sholat maghrib terlebih dahulu, supaya jalan yang mereka tempuh dipermudah. Dan kebetulan juga ada sebuah musola terpencil di sana. Ah, ibu nggak ada. Baru ditinggal sholat, tiba-tiba saja Sekar menghilang entah kemana. Di sana Dani meminta tolong agar mereka semua berpencar untuk mencari ibunya. Dengan berbekal lampu baterai, mereka mulai melakukan pencarian. Namun sayangnya, ketika salah satu dari mereka menemukannya, Sekar dalam keadaan kerasukan dan semua ikatannya lepas. Hingga satu persatu dari mereka, termasuk Mang Dayat, dengan mudah dihabisi oleh Sekar. Kini tiba-tiba saja Sekar yang masih kerasukan malah menyerang anak-anaknya sendiri. Dan untung saja Pak Kiai datang menyelamatkan mereka. Mereka pun membawa Sekar ke tempat Pak Kiai. Di sana Pak Kiai mengatakan bahwa jin dalam tubuh Sekar bisa keluar dengan syarat malam itu juga harus ada kelapa hijau. Namun hanya dari pohon kelapa yang buahnya ada satu. Dan membawa tanah kuburan yang memberi jin tersebut, yaitu Ma Ambar. Malam itu juga Dani sendiri yang akan mencarinya, sedangkan Ratna dan Dodi menjaga ibu mereka di sana. Namun sebelum pergi, Pak Kiai memberikan sebuah air jika nanti di dalam perjalanan Dani merasa kesulitan. Kalau makamnya di mana ya? Dengan susah payah, akhirnya Dani menemukan kuburan Ma Ambar. Namun ketika Dani akan mengambil sedikit tanah itu, anehnya tangannya terasa berat. Ditambah lagi tiba-tiba saja muncul banyak poci mengelilingi kuburan Ma Ambar. Sampai Dani menyiram kuburan itu dengan air dari Pak Kiai, akhirnya para poci itu menghilang dan Dani pun berhasil membawa sedikit tanah dari kuburan Ma Ambar. Kini Dani merasa frustasi karena belum juga menemukan kelapa dari pohon berbuah satu karena itu terdengar mustahil. Namun di tengah kefrustasiannya, datanglah jelmaan ibunya yang asli. Ibunya hanya diam dan pergi seperti akan menunjukkan sesuatu. Yang ternyata itu adalah kelapa yang kini sedang dicari. Dan seketika itu, jelmaan ibunya menghilang begitu saja. Di lain tempat, Sekar yang masih kesurupan makin menjadi. Di sana Sekar mulai menyerang Pak Kiai dengan brutal hingga terjadilah adegan perkelahian sengit. Namun dengan tipu dayanya, Sekar berhasil mengelabui Pak Kiai hingga akhirnya Sekarlah yang menang. Saat Sekar akan menghabisi anak-anaknya, tiba-tiba dia berhenti ketika Dodi memanggilnya. Sekar terdiam melihat anak-anaknya lalu menangis. Sepertinya terjadi pertarungan di dalam tubuhnya antara jiwa Sekar dengan jin yang ada di dalam tubuhnya. Jin yang bernama Nyi Wengi ingin tubuh Sekar segera membunuh orang di hadapannya. Namun jiwa Sekar yang masih di dalam tubuhnya sendiri tentu saja menolak karena yang ada di hadapannya adalah anaknya sendiri. Namun karena jin yang ada di dalam tubuhnya sangat kuat, Sekar pun tidak bisa mengontrolnya hingga dia bersiap-siap akan menyerang mereka kembali. Namun tiba-tiba, untung saja Dani segera datang. Di sana Sekar langsung menyerang Dani dan di saat Dani kewalahan, untung saja Pak Kiai yang ternyata sudah sadar kembali membacakan doa-doa ke dalam kelapa berisi tanah kuburan yang tadi dibawa Dani. Dan langsung menyipratkannya berkali-kali ke tubuh Sekar. Kini jin yang ada di dalam tubuh Sekar sudah lepas. Di sana Pak Kiai bersama para muridnya berdoa untuk Sekar karena keadaan Sekar seperti akan menjelang ajal.
Di sini adegan paling sedih karena sebelum Sekar pergi, dia meminta maaf kepada Dani. Dia meminta Dani untuk menjaga adik-adiknya dan dirinya sendiri. Ibu. Nah, itu dia guys, alur cerita dari film Menjelang Ajal. Semoga bisa diambil pelajarannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.